Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat konten Islami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Sahabatku seiman, siapa yang menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan? Hal tersebut tentu ada alasannya. Untuk mengetahui mengapa membaca surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan, alangkah baiknya jika sahabat-sahabat konten Islami untuk menyimak video ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Seperti yang diketahui bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung kepada umatnya yang menunaikan sholat subuh. Akan tetapi ada satu surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, yang tidak dianjurkan untuk dibaca saat sholat subuh. Lantas, mengapa surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh? Mari simak penjelasannya mengenai alasan mengapa surat Al-Ikhlas yang tidak dianjurkan untuk dibaca dalam sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan menjelang terbitnya fajar, waktu saat di mana orang-orang dalam keadaan tertidur. Berapa banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang lalai untuk mengerjakan sholat subuh karena mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada beranjak untuk melaksanakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh yang mulia dengan keistimewaan tersendiri, yang mana terdapat sifat-sifat tertentu yang tidak ada dalam sholat lainnya. Sungguh betapa istimewanya sholat subuh ini, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak ada perantara secara wujud di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin pikiran manusia sulit untuk menjangkaunya dan menebak di antara janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan sholat subuh, maka kelak saat di surga akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang melaksanakan sholat subuh, niscaya ia akan mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya ialah orang yang melaksanakan sholat subuh, ia akan disaksikan secara langsung oleh para malaikat. Benarkah para malaikat itu menyaksikan kita ketika kita semua sholat subuh? Sholat subuh merupakan satu dari sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan pahala yang luar biasa bagi hambanya yang selalu melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Terlebih dilakukan dengan berjamaah, pahalanya bahkan sebanding dengan melakukan sholat semalaman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menunaikan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan dari hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lantas pertanyaannya,
Mengapa satu surat pendek ini, yaitu surat Al-Ikhlas, tidak dianjurkan untuk dibaca ketika sedang melaksanakan sholat subuh? Karena begitu utama dan keistimewaannya sholat subuh ini, sehingga ada salah satu surat tertentu yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa para malaikat menyaksikan langsung terhadap orang-orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada saat melaksanakan sholat subuh, setelah bacaan Al-Fatihah, disunnahkan membaca surat Al-Quran yang panjang ayatnya. Itulah yang dimaksud dengan sunnah al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi para nabi terdahulu yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf as-sholah. Semuanya membaca surat yang panjang ketika menjadi imam saat sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam yang sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, kurang baik untuk membaca surat yang pendek ayatnya, apalagi super pendek, seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bukan masalah sah atau tidak sahnya, melainkan untung dan rugi. Sholatnya sudah pasti sah, tetapi rugi karena sholatnya disaksikan oleh banyak para malaikat. Maka sangat disayangkan sekali jika hanya surat pendek yang dibaca, sebab semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka para malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat tersebut. Rasulullah juga seringkali menunjukkan banyak contoh bacaan surat saat sholat subuh yang menandakan syarat makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan seringkali membaca surah Al-Qaf dan membaca surat Ar-Rum. Dengan adanya kita mengetahui hal ini, seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan kasur dan menyudahi tidur kita untuk melakukan ibadah sholat subuh. Menunaikan ibadah ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya. Dan tak hanya itu, berikut ini penjelasan tentang dua surat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat sholat subuh. Sholat subuh dikategorikan sebagai salah satu bagian ibadah yang berat, karena waktu pelaksanaannya, maka hanya orang yang imannya kuat yang mampu mengerjakannya. Saat menunaikan sholat subuh sama seperti sholat wajib lainnya. Selesainya membaca surat Al-Fatihah, selanjutnya membaca surat Al-Quran yang lain. Lantas, surat apa yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh? Mengenai surat yang dibaca ketika sholat subuh, salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat yang ayatnya pendek maupun panjang, semuanya diperbolehkan, namun dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni Ummul Kitab, surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dan 6 ribuan ayat lebih. Jadi, banyak pilihan surat atau ayat untuk dibaca saat sholat. Adapun surat di dalam Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Dan dua ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat subuh. Apa surat tersebut? Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh, setelah selesai membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Qaf ayat 1 sampai ayat ke-10. Yang mana isi surat Al-Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka kelak dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepada manusia, dan juga sebuah peringatan tentang hari kebangkitan, hari hisab, surga dan neraka, pahala dan dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari kebangkitan di mana seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga kiamat akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalnya, mempertanggungjawabkan dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir ini juga merupakan peringatan kepada manusia tentang hari kiamat, bahwasanya keadaan alam semesta ketika kiamat datang akan hancur lebur.
Lalu, apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh? Jika mampu memahami dan mengamalkannya, maka dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua pasti akan meninggal dan akan sangat celaka jika di saat kita meninggal tanpa bekal amal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dua surat tadi saat mengerjakan salat subuh dengan baik, insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabat konten Islami, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.